Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas membuat termometer dan menentukan skala suhu pada termometer X ya. Cara membuat termometer berdasarkan sifat perubahan pemuaian volume. Yang pertama adalah kita menggunakan tabung yang biasanya tersedia di lab, tabung termometer lab itu, tapi tidak ada skalanya, kosong. Kemudian kita menentukan skala itu, tetapi sebelum mengisi skala, yang pertama kita tentukan adalah kita menentukan titik tap batas berdasarkan suhu titik didih air. Jadi saat dimasuk ke dalam cairan ini, kemudian ketika tidak bergerak lagi cairan raksa di dalamnya, maka kita beri tanda seret gitu ya. Nah, kebetulan di contoh ini saya berikan angka 100. Pak, apakah boleh kita beri angka yang lain 100? Boleh, misalkan 95, atau Pak saya misalkan 85, boleh ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan titik tetap bawah berdasarkan suhu titik lebur es atau es mulai mencair. Jadi di sini kita tentukan ganti termometer setelah kita dinginkan, normal kembali suhunya pada suhu ruangan, maka kita masukkan pada suhu es yang membeku itu sampai ada cairan es. Jadi es mulai mencair, maka kita garis di situ suhu. Kalau di sini kebetulan 0, misalkan Pak saya tidak 0, saya tentukan 5, boleh. Pak saya 10, boleh. Di batas ini Pak saya 10, boleh. Kemudian setelah itu kita buat skala antara dua titik tetap atas ini dan sini. Kita buat skala sebanyak 10 boleh. Setiap skala ini menentukan nilai sekian, maka sudah jadi sebuah termometer. Kalau ini 85, ini 5 ya, yang bawah Pak ini seperti ini ya, kita buat skala antara 5 sampai 85. Ada 80 berarti ada 8 garis tingkatan, masing-masing tingkatan menentukan nilai 10. Di tengahnya adalah tengah menentukan nilai 5, seperti itu ya. Bisa dipahami? Terima kasih pada penjelasan membuat termometer ini. Nah, selanjutnya adalah menghitung skala pada termometer X. Jika ada dua termometer seperti ini, yang pertama ini termometer Y ya, ini termometer Y. Jadi termometer yang pertama adalah termometer Y seperti ini ya. Ini termometer X, ini termometer Y. Kemudian kita tentukan ada batas atas dari termometer X dalam ini termometer X, maka batasnya XA, X atas, yang Y ya YA titik tapi atas, yang batas bawah XB, yang batas bawah dari termometer Y adalah YB. Kemudian T adalah suhu pada termometer X dan T adalah suhu pada termometer Y. Sampai di sini jelas ya. Oke, kita lanjutkan next. Dengan membandingkan perubahan suhu dan internal kedua titik tap masing-masing termometer, diperoleh hubungan persamaan matematika sebagai berikut ini ya, yaitu Tx min Xb per XA min XB sama dengan Ty min YB per YA min YB. Keterangan di situ adalah XA titik tap atas, XB titik tap bawah termometer X, Tx suhu pada termometer X seperti yang saya katakan tadi, YA titik tap atas termometer Y, YB titik tap bawah termometer Y, Ty adalah suhu pada termometer Y. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Misalkan pada sebuah soal seperti ini, suatu termometer X mengukur suhu es yang sedang melebur pada suhu min 10 derajat X dan mengukur suhu
air mendidih pada 110 derajat X ya, 110 derajat X ini minus 10. Termometer Celcius mengukur suhu benda tersebut pada 40 derajat Celcius. Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X? Yang dicari adalah Tx nanti ya, suhu pada termometer X. Yang diketahui apa? Ini adalah XB batas bawah, yang ini adalah ya, ini adalah XA batas atas ya, 110 itu batas atas. Kemudian yang ini adalah T dalam Celcius, atau mungkin di sini bisa TY ya. Kemudian Celcius batas atasnya kita tahu, CA Celcius atas 100, bawahnya 0. Oke, sampai di sini pahami. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masukkan dalam persamaan. Yang pertama adalah yang dicari adalah Tx. Tx min XB per XA min XB ya. Tc Celcius yang diketahui dikurangi Celcius bawah ya, dibagi Celcius atas dikurangi Celcius bawah. Tx min batas bawahnya tadi min 10, min kali min nanti menjadi plus ya, di sini min 10 jadi plus, dibagi 110 dikurangi min 10 menjadi plus 110 tambah 10 menjadi 120. Tc nya adalah 40 dikurangi 0 tetap 40, batas atasnya Celcius 100 dikurangi batas bawahnya 0 sehingga tetap 100, sehingga sampai di sini persamaannya adalah Tx plus 10 per 120 sama dengan 40 per 100. Apakah bisa disederhanakan? Yang sebelah sini bisa ya, ini tetap Tx min 10, yang sebelah sini bisa disederhanakan, 40 per 100 sama dengan 4 per 10, nanti kalau disederhanakan lagi sama dengan 2 per 5 ya, ketemu nanti bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, dikalikan silang antara ini Tx plus 10 kali 100 120 kali 40. Tx plus 10 kali 100, nah ini terus sebelah sini menjadi 100 Tx plus 1000 ya. Yang 120 kali 40 ketemu 4800 ya. Jadi 100 Tx plus 1000 sama dengan 4800. Nah, sekarang dipindah ke sini, 100 Tx sama dengan 4800 kurangi 100 sama dengan 3800, sehingga Tx sama dengan 3800 dibagi 100 sama dengan 38 derajat Celcius. Kalau mau hitung-hitungannya yang lebih tidak berpanjang lebar ya, ini tadi diganti persamaannya menjadi 2 per 5. Tx min plus 10 sama dengan per berapa ini, 120 sama dengan 2 per 5, kalikan silang 5 Tx plus 250 sama dengan 240. 5 Tx sama dengan 190 ya. Jelas ya di sini ya. 250 dikurangi 50. Tx sama dengan 190 dibagi 5 sama dengan 38, sama ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang misalkan contoh termometer
X nya kita anggap termometer Fahrenheit sebagai termometer X, dan termometer Y nya termometer Kelvin. Pada termometer Fahrenheit menunjukkan skala 104 derajat Fahrenheit. Berapa yang ditunjukkan pada skala Kelvin? Kalau menggunakan cara yang kemarin kita pelajari, maka kita menggunakan dua tahap. Fahrenheit dirubah Celcius, kemudian Celcius dirubah menjadi Kelvin. Maka memakai persamaan ini tidak usah, ya. Maka kita masukkan Fahrenheit dengan TX min XB XA min XB, ya, yang di sini, ya. Jadi yang ini. Kemudian kita masukkan angkanya. TX nya kita masukkan Fahrenheit nya 104 min 32 per, ya, ini per 2, titik teratasnya 212 dikurangi 32, yang sebelah sini TY Kelvin yang dicari, min 273 titik terendahnya Kelvin, titik teratasnya Kelvin 373 dikurangi 273, sehingga di sini ketemu 104 dikurangi 32 ketemu 72, ya, 72 dibagi 100, kemudian di sini TY min 273 per 100, 72 per 180 ini kita perkecil menjadi 2/5 di sini, ya, sama dengan TY min 273 per 100. Kita kalikan silang, nah 2 kali 100 di sini menjadi 200, ya. Kemudian 5 kali TY min 273, hasilnya seperti ini, 200 sama dengan 5, ya, 5 TY min 1365, ya. TY kita pindah menjadi 5 TY sama dengan yang di sini 200 plus 1365, sehingga ketemu 1565. TY sama dengan 1565 dibagi 5 sama dengan 313 Kelvin. Bisa dimengerti? Mungkin hanya itu penjelasan sampai di sini. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal latihan, yaitu ada 2 di situ. Yang pertama, tusuk es melebur dengan termometer A ketemu 10 derajat A, dan mendidihnya ketemu 110, ya. Nah, soal ini kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.